Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia, jumpa lagi bersama saya, Mufidah Awalya Urfan dari kelas 9 B1. Selamat pagi, apa kabarnya semua nih teman-teman? Semoga baik-baik saja ya, sehat walafiat, dan yang pastinya tetap semangat menjalani hidup ini. Senang sekali rasanya saya Urfan bisa hadir dan menemani pendengar setia di program quiz waktu istirahat siaran di Al-Ilmi Media DDI Takalasi. Pada edisi ke-31 hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 ini. Pendiri Al-Ilmi Media seperti biasa kurang lebih selama 20 menit ke depan Kakak Urfan bakal menemani waktu istirahat teman-teman agar tetap bisa menimba ilmu dalam keadaan santai. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat tema tentang kisah wanita solehah yang syahid di jalan Allah. Sebelum kita memasuki pembahasan terlebih dahulu, kami ucapkan selamat kepada adik kita Andi Uswatun Nur Fakhra yang telah terpilih sebagai Ketua OSIS Putri MTS dari Takalasi. Dan juga adik kelas kita yang bernama Fatima yang telah terpilih sebagai wakil ketua. Langsung saja kita bahas terkait tema kita pada pagi hari ini tentang kisah wanita solehah yang syahid di jalan Allah. Pada zaman Nabi dahulu, terdapat sahabiah yang begitu solehah. Ia menjadi wanita pertama yang syahid di jalan Allah. Ia bernama Sumayyah binti Khabat radhiyallahu anha. Saat itu, Sumayyah bukan seorang yang memiliki nama yang masyhur di kalangan masyarakat. Ia adalah seorang budak perempuan milik Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Ia adalah seorang perempuan yang ketika mendengar ayat suci Al-Quran pertama kali, langsung jatuh hati. Hatinya bersih dan sangat suci, sehingga mudah untuk menerima kebaikan. Sumayyah kemudian bersaksi setelah anaknya berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Tak lama setelah itu, berita tentang keislaman keluarga kecil itu menyebar ke seluruh kabilah Arab, termasuk pada Bani Makhzum. Mereka begitu marah. Mereka kemudian mendatangi keluarga itu dan berniat untuk menyiksanya. Saat matahari telah berada tepat di atas kepala, mereka menyeret keluarga itu untuk memakai baju dari besi. Mereka berada tepat di lapangan yang begitu panas. Tak ada sedikit pun air yang bisa mereka minum. Jika telah terpanggang, Bani Makhzum menyeret mereka kembali ke rumah. Namun, tetap menyiksa mereka. Hal itu terjadi berulang-ulang. Pada zaman itu, siksaan seperti ini juga banyak yang merasakannya, terutama bagi mereka yang menyatakan keislamannya secara terbuka. Banyak yang mengintimidasi Sumayyah yang menyatakan keislamannya, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal menyiksa Sumayyah serta keluarganya. Ia membunuh anggota keluarga Sumayyah satu persatu dengan siksaan. Namun, Sumayyah tetap tidak bergeming. Abu Jahal menancapkan tombak pendek pada tubuh Sumayyah hingga akhirnya ia menjadi seorang syahidah. Sumayyah adalah wanita pertama yang syahid saat Islam pertama-tama datang. Ia terbunuh karena keteguhannya dalam memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seorang wanita solehah yang tak tertarik pada iming-iming dunia. Baginya Allah cukup untuknya. Itu sebabnya ketika Abu Jahal menawarkannya untuk murtad, ia lebih memilih tetap pada keyakinannya. Yang pada akhirnya hal itu membuatnya gugur sebagai syahid. Wanita solehah di zaman dahulu
memiliki banyak kisah yang begitu inspiratif untuk kita tiru dan masih banyak yang bisa kita teladani untuk kehidupan sekarang. Kisah-kisah dari para wanita dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Siapakah saja itu serta bagaimana kisahnya. Dikutip dari berita.id, kesolehan adalah sebaik-baiknya perhiasan untuk wanita. Wanita yang soleha kelak akan menjadi bidadari dalam surga. Pada zaman dahulu, terdapat banyak profil perempuan yang soleha. Kisahnya begitu menginspirasi perempuan lainnya. Berkat ketaatannya kepada Allah, Allah janjikan untuk masuk ke dalam surganya. Tak hanya itu, yang berasal dari latar belakang yang baik, ada pula yang sebelumnya dari latar belakangnya yang kurang baik. Seorang wanita yang merupakan ahli maksiat, Allah akan mengampuninya jika ia bertaubat. Bahkan Allah menceritakannya pada Rasulullah. Rasulullah kemudian akan menyebarkan ke seluruh kebaikannya yang akan menginspirasi banyak wanita, baik di zaman Rasul hingga saat ini. Kisahnya justru begitu harum pada akhir hidupnya. Hal ini merupakan sebuah kabar gembira bagi mereka yang merasa tidak pantas masuk syurga. Kisah ini menunjukkan pada kita bahwa jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seburuk apapun seseorang, asalkan kamu mau kembali ke jalan Allah, maka sesungguhnya ampunan Allah begitu luas. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri pembahasan saya, sebuah lagu akan kupersembahkan untuk teman-temanku semua. إلهي ضرب السواه عليكم يا ابن عبد الله حبيبنا عليك السلام عليكم يا ابن عبد الله حبيبنا عليك السلام يا ربي والهوى صلى عليك الله وسلاما المغفور يا رب وبارك فيه إلهي لا رب سوى عليكم يا ابن عبد الله عليك السلام عليكم يا ابن عبد الله عليك السلام
يا هدى ربي ودواء أما صلى عليك الله قد اصطفى يتيم الهوى وبدين الحق قد علا يا رفيقي في السعاب وشفيعي في الحساب يا فترا جانا السهول لا يا إلهي لا رب سواك عليك الله ابن عبد الله حبيبنا عليك السلام عليك الله يا ابن عبد الله حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء عليك الله يا هدى ربي ودواء محمد صلى عليك الله. Nah, pendengar setia Al-Ilmi Media, maksud hati masih ingin menemani teman-teman semua, namun kita dibatasi oleh waktu. Kalau ada request atau ide menarik untuk disiarkan, silakan hubungi staf di Perpustakaan Al-Ilmi DDI Takalasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Mufidah Awal pamit undur diri. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.